pendidikan. Misalnya gini, sering terjadi kita menemukan bahwasanya dalam dunia pendidikan ini kan kekerasan seksual itu memang marak terjadi. Nah, Kembali lagi bersama kami di Lintas Suara, bebas berbicara di Lintas Suara. Kali ini sahabat Lintas Suara kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bang Alvin Effendi SAG, yang merupakan seorang aktivis di dunia organisasi dan sekarang menjabat di Ketua Umum PCPMI Banjarmasin periode 2023-2024. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk kesibukan sekarang nggak Bang? Kalau untuk sekarang ya kegiatan kita seperti biasanya kuliah di Pascasarjana Winantasari Banjarmasin, dan sekarang kita juga nyambi lah di organisasi, dan terus ya seperti orang-orang seperti biasanya. Sebelumnya sebenarnya S1 di mana? Untuk S1-nya itu di Winantasari Banjarmasin juga, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah. Berarti sini ulama ya kan? Amin amin ya. Di S2 ngambil jurusan apa ini Bang? Kalau di S2 ini kita ngambil jurusan hukum keluarga Islam. Keluarga Islam. Jadi kali ini kami akan membahas tema tentang peran pemuda terhadap kemerdekaan dan kemajuan pendidikan. Nah, jadi langsung aja nih kita layangkan sebuah pertanyaan ya Bang. Sambil saya mengalir aja. Nah, yang pertama nih, bagaimana peran pemuda dalam mewujudkan visi kemerdekaan yang diinginkan para tuan diri bangsa menurut Pian? Ya, pastinya kita berbicara pendidikan ini berbicara generasi. Ya. Kalau kita berbicara generasi artinya akan muncul sebuah pertanyaan, generasi hari ini seperti apa. Jadi kalau melihat di situasi saat ini kan seperti kita ini kan generasi Z Pak. Nah, erat kaitannya dengan media sosial, terus teknologi. Nah, jadi sangat besar peran kita hari ini pemuda memang dari dulu, apalagi kita berbicara pendidikan. Nah, karena kan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya untuk menuju sebuah kemuliaan itu dengan pendidikan, begitu. Artinya hari ini pendidikan di Indonesia khususnya untuk kurikulum kan sering berganti-ganti gitu. Nah, itu kan ada apa? Nah, jadi pasti menurut yang memotivasi pemuda Indonesia saat ini untuk berkontribusi kemajuan pendidikan. Iya, pastinya kan pendidikan itu sangat identik dengan kemerdekaan. Karena kalau dulu kita dijajah karena kebodohan, artinya sekarang penjajahan yang dapat dilakukan untuk menghancur sebuah bangsa itu kan dengan pendidikan juga. Karena lewat pendidikan inilah muncul gagasan-gagasan, terus semangat dalam semangat juang dalam membentuk negara yang memang untuk sebuah kemajuan gitu, kemajuan. Nah, sedangkan hari ini yang memotivasi generasi pemuda hari ini, apalagi kan di generasi Z ini kan, pastinya yang memotivasi kita kan pendidikan itu sangat penting gitu. Apalagi kan dalam dunia kerja dan lain sebagainya, sangat ditinjau gitu untuk masalah pendidikan. Namun dalam proses pendidikan kita yang harus kita lihat lagi gitu. Artinya dari segi sistem pendidikan di Indonesia khususnya, bagaimana peran pemuda ini hadir. Ya, artinya dengan mengadakan literasi, terus minat baca yang hari ini kurang itu harus ditingkatkan lewat forum-forum diskusi maupun masalah literasi menulis kan, salah satunya itu. Nah, jadi kan Ben ada menyinggung sedikit tentang literasi dan Nah, tadi kalau dilihat sekarang kebanyakan pemuda-pemuda sekarang lebih sering di gadget, kurang dalam bacaan literasi. Nah, jadi terkadang ada juga kemarin kawan lo bahwasanya KKN di daerah Kalimantan Tengah di dalam satu desa itu bahwasanya minat literasinya itu kurang, bahkan pun gak ada sama sekali perpustakaan yang berjalan. Nah, jadi bagaimana nih upaya pemuda biar literasi itu biar merata sampai ke dalam pedesaan ataupun ke dalam di
dalam daerah yang memang terpencil loh. Nah kalau untuk saya orang daerah juga, saya orang pedalaman, dan memang kendala di suatu daerah yang terpencil itu biasanya ketika kita berbicara gadget atau teknologi untuk media sosial, itu memang dari segi lingkup di sana memang tidak ada jaringan salah satunya. Artinya kalau ingin membangun minat baca, minat literasi dari di pelosok negeri, artinya hari ini ya andilnya pemuda hari ini melakukan sosialisasi mungkin, dan sosialisasi itu bisa bekerja sama dengan pemerintah, terus dengan LSM dan organisasi lain lah gitu. Dan juga untuk menumbuhkan minat baca itu kan nggak sekali dua kali gitu, harus bertahap. Nah prosesnya itu kan artinya kita harus mengetahui mengetahui bagaimana lingkup di situ. Misalkan literasi itu kan bukan hanya soal membaca buku, tapi bagaimana menumbuhkan kearifan lokal, misalnya bagaimana kita membuat generasi di pelosok khususnya itu dengan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan budaya mereka. Nah itu salah satu cara untuk menumbuhkan literasi tadi. Mungkin literasi Indonesia kan lumayan rendah kan, sangat rendah. Nah, mungkin kita nih sebagai aktivis di dunia organisasi, habis itu di internal maupun eksternal kampus, nah banyak kan kita nih budaya literasi kita pun di kampus sudah mulai terkikis nih Bang. Nah tapi harus tumbuhkan lagi kan nih mahasiswa sebelum kita ke masyarakat kan. Nah itu, jadi selanjutnya nih dampak positif kita nih Bang sebagai mahasiswa yang terlibat di dalam organisasi untuk partisipasi aktif dalam kemajuan dunia pendidikan, bagaimana tanggapan dari kalian Bang? Iya, untuk partisipasi aktifnya kan artinya ya mulai dari diri sendiri dulu. Minat baca itu kan bisa ditumbuhkan dengan membaca satu lembar misalnya. Tapi itu konsisten dan komitmen lah untuk membaca kan. Jangan sampai kita membawa virus untuk malas baca. Semisal kebanyakan aktivis saat ini kan itu sangat minim juga literasinya, dalam artian mengajak teman-teman di khususnya lingkup mahasiswa itu kan dalam agenda politik. Tapi kan sebenarnya agenda politik itu berangkat juga dari hasil membaca. Nah, untuk menumbuhkan minat baca mereka ya pastinya kita harus melabelkan diri kita dulu dengan penggiat literasi. Penggiat literasi ini kan dengan cara kita bersosial, misalnya kita hari ini kan banyak yang malu untuk bawa buku kemana-mana, katanya itu sudah zaman kuno katanya. Tapi kan sebenarnya doktrin-doktrin seperti itu yang menumbuhkan semangat kita untuk memperjuangkan literasi ini gitu. Apalagi peran pemuda saat ini kan sangat penting diperhatikan tadi, karena memang sejatinya pemuda masa kini kan adalah pengusaha masa depan. Dan hari inilah kita mencetak sejarah. Kan kalau para sejarawan kita, terus para pejuang kemerdekaan kita kan hari ini kalau kita berbicara pendidikan ya mereka bisa kita lihat lah autobiografinya kan sangat erat dengan pendidikan, dan bacaan mereka sangat luar biasa gitu. Seperti Bung Karno juga kan salah satunya, terus Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Artinya mahasiswa hari ini untuk menumbuhkan minat bacanya, tampilkan lagi gitu identitas literasi. Nah jangan sampai malu lah kita bawa buku kemana-mana. Itu kan salah satu yang harus kita perhatikan juga. Iya begitu. Nah ini Bang, tentang pendidikan juga kan, terutama sesuai realitas sosial yang terjadi di Banjarmasin kan, ini kan kalau dilihat banyak nih anak-anak yang anggapannya 5 tahun, 6 tahun kan itu berjualan. Kadang kan sambil kami berjalan nongkrong ataupun ada yang jual nah kadang observasi juga nanya-nanyakan buku apa deh misalnya 5 tahun. Nah mereka itu
sangat ingin bersekolah namun terkendala dalam ekonomi bang. Nah jadi kita nih sebagai pemuda terutama mahasiswa kan yang katanya agent of change, agent social control. Nah supaya mengupayakan nih membantu program pemerintah dalam supaya pendidikan merata sampai ke anak-anak yang memang berlatar belakang atau ekonomi rendah itu bagaimana bang? Kalau dari dari kita sebagai aktivis khususnya yang aktif di dunia kampus dan organisasi, artinya harus membuat strategi baru gitu, yang jitu untuk merangkul anak-anak jalanan khususnya. Misalnya kan hari ini kan kita bisa membuat rumah baca atau kita bisa membuat rumah belajar. Nah, dan itu harus erat kaitannya juga dengan pemerintah. Artinya harus ada kontribusi juga dari pemerintah, dan kewajiban kita itu sebagai inisiator gerakan dalam problem yang terjadi hari ini kan, di mana banyak anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi khususnya. Tapi kan dari peran kita sebagai pemuda dan khususnya di organisasi, artinya harus memperhatikan itu juga. Dan kita bisa mewadahi di organisasi kita untuk membentuk rumah baca misalnya, atau yang hari ini kan yang ingin kami garap di cabang PMI Banjarmasin itu membuat rumah belajar. Jadi kita merangkul adik-adik kita yang di jalanan yang hari ini yang notabene-nya putus sekolah tadi. Tapi strateginya nanti itu kita menyentuh mereka tidak hanya sekali dua kali gitu, tapi harus berkelanjutan. Sedangkan kan hari ini ya mencari orang-orang berkomitmen di jalan kebaikan itu sangat minim gitu. Susah ya. Apalagi kan identik pemuda hari ini kan lebih ke hedonisnya gitu. Lebih kurang memperhatikan masalah sosial yang yang memang harus kita garap bersama gitu. Memang terkadangnya pemuda sekarang lebih ke arah hedonis. Hedonis. Kalau lihat nih di realitas, apalagi baca-baca di berita kan tentang pendidikan di Indonesia, terkadang pendidikan kita di Indonesia ini masih kurang merata ke dalam dari tenaga pengajar ataupun dari segi pembelajarannya. Terkadang pun di dalam salah satu pedesaan itu yang bersekolah hanya 5-6 orang gitu. Bahkan pun tenaga pengajarnya tidak mencukupi juga. Nah, ada yang 1, ada yang 2. Jadi kita emang sebagai pemuda alangkah lebih baiknya apa sih jalan yang kita ambil supaya pendidikan kita merata dan bisa membantu mereka yang di pedalaman. Nah, itu. Iya, karena kita kan agen perubahan agen perubahan artinya dan memperjuangkan cita-cita para pendiri bangsa kan, khususnya dalam ranah pendidikan ini ya pastinya di dalam organisasi kita pun bisa kita melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Khususnya kan coba kita bayangkan apabila semua organisasi itu menanamkan membentuk sebuah gerakan yang setiap bulan mungkin atau dalam 1 tahun sekali itu 2 kali pengabdian. Dan pengabdian itu kan sangat urgent gitu dilakukan oleh pemuda hari ini gitu. Pengabdiannya bukan hanya sebatas kita hadir di masyarakat atau hadir di pedalaman untuk kalau sering orang-orang bilang saat ini liburan. Nah, bukan hanya liburan, tapi bagaimana pengabdian kita itu memang mengabdi gitu. Misalnya, pengabdiannya misalkan mengajar di suatu daerah terpencil, di desa terpencil. Nah, di situ kan kita bisa melakukan banyak hal di dalam pengabdian kita. Cuma butuh 2 orang misalnya kita kirim dari organisasi kita, dan itu berkelanjutan. Dan bayangkan ketika semua organisasi melakukan itu kan, baik itu Cipayung misalnya atau organisasi kampus yang melakukan seperti KKN lah. Nah, kalau kurang lebihnya KKN, tapi kontribusi organisasi, kontribusi pemuda itu kan bisa lewat pengabdian tadi. Terus bagaimana dengan pemerintah? Ya pemerintah ya bisa berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan hari ini gitu. UKP yang ada untuk menyentuh masyarakat yang di dalam pedalaman tadi yang memang
dari segi pendidikan sangat minim peminatnya, apalagi kan tadi seperti yang Pian bilang tadi, Mas Husin bilang bahwasanya seperti guru pun ada yang cuma 1, 2. Nah itu kan di samping kita melakukan pengabdian, kita juga observasi di lapangannya. Artinya hasil dari pengabdian tadi, kondisi di lapangannya seperti apa, itu bisa kita ajukan di pemerintah, khususnya di dinas pendidikan itu gitu. Nah, itu. Kadang minim juga sih di dalam itu pemerhatiannya sangat kurang gitu kan. Sangat kurang. Bahkan pun perhatian dari pemerintah tuh sangat menyorot ke dalam situ. Terkadang yang lebih memperhatikan ya orang memang ikhlas mengabdi ke dalam itu. Betul. Hanya kan ada nih seorang guru yang memang jarang memang digaji, yang memang mengabdi di pedalaman. Kan beritanya sudah viral, sudah membumi lah. Nah itu. Nah terus nih Bang, ini kan kita apalagi di daerah perkotaan kan nih banyak pemuda ataupun pendidikan nih. Nah terkadang kita sebagai pemuda-pemuda ataupun anak-anak sekolah kan sudah lebih banyak ke gadget. Nah mereka itu bahkan pun anak-anak yang kelas 4 atau kelas 5 SD itu sudah lebih ke gadget, bukan beda hal dengan kita juga kan. Masih yang tradisional, bersosialisasi. Nah bahkan pun kebanyakan gadget gak ada baik juga gitu Mas. Nah jadi nih dengan teriringnya zaman, jadi semangat patriot dan nasionalisme di pemuda tuh makin berkurang. Kalau merasa malah di zaman sekarang nih, nah kita nih sebagai mahasiswa ya bagaimana mengupayakan supaya itu bisa stabil dan membangkitkan semangat nasional ikut patriotisme itu. Nah misalnya untuk membangkitkan rasa patriotisme kan dan nasionalisme terhadap bangsa kita ini, bangsa tercinta kita Indonesia ini, artinya memang kalau hari ini kan gadget, tantangan zaman kita gadget dari usia misalnya yang 4 tahun terus sampai pokoknya di semua generasi Z ini kan ya pasti bersentuhan langsung dengan gadget, dan banyak kan yang cuma tinggal di kamar terus scroll gadgetnya. Artinya memang pemuda hari ini yang punya pendidikan, punya cita-cita terhadap kemajuan negara kita ya harus ikut andil juga di bidang media. Semisal dengan acara podcast misalnya kan, dan diisi dengan diskusi tentang sejarah misalnya. Artinya kan hari ini jangan biarkan di dalam ruang media sosial itu terlalu banyak diisi dengan semisal game yang sebatas game-game yang sebatas merusak merusak perkembangan pemikiran dari remaja kita, khususnya kan pemuda kita hari ini. Artinya ketika media sosial itu atau platform yang ada di media sosial itu diisi dengan generasi muda yang punya semangat untuk mengembangkan literasi misalnya. Artinya doktrin-doktrin yang masuk di media sosial itu ya kita upayakan jangan hanya sebatas untuk hiburan, tapi untuk mencari pembelajaran. Dan kita mengisi, misalkan pemuda hari ini ya harapan kita kan mengisi platform yang ada itu tadi, mengisi dengan misalkan membuat kegiatan yang berbasis pendidikan tadi, diskusi, bincang-bincang santai seperti ini kan. Artinya peran kita di situ hari ini di gadget ini kan, apalagi generasi Z ini. Nah, jangan sampai ya pemuda yang bisa menganalisa sejauh itu kan cuma jadi penonton juga gitu, khususnya di media sosial ini kan, tidak mengambil panggung, tidak mengambil peran. Dan kita sebagai pemuda yang punya pendidikan, punya wawasan juga dan pengalaman tadi yang harus ambil di dalam media itu tadi. Nah, atau kita membuat komunitas online kan, contohnya saya sering ikut komunitas menulis. Nah, menulis itu kan kita hanya bergabung di grup, terus di grup itu kan banyak dikirim tulisan-tulisan, terus dikirim pamflet-pamflet tentang misalkan ada Zoom webinar tentang literasi misalnya. Nah, itu kan bisa kita ikuti gitu. Nah, tapi sebagai orang tua, khususnya orang tua yang memang berperan penting juga dalam pendidikan ini, artinya jangan sesekali meninggalkan peran dan fungsinya, memperhatikan bagaimana perkembangan anak. Nah, itu sangat penting.
Berarti peran orang tua berpengaruh juga. Iya, sangat berpengaruh. Pendidikan anak ya. Nah ini mungkin kita lebih membahas lagi dalam tentang terjadi di dunia pendidikan nih Bang. Kan kalau di dunia pendidikan kalau dibaca lebih terjadinya kekerasan seksual. Betul. Entah itu di pesantren ataupun itu di sekolah-sekolah yang di luar atau yang kayak SLTK atau SMP atau SMA. Nah itu Bang, kekerasan seksual itu sering terjadi di dunia pendidikan. Bahkan lebih sekarang itu lebih meningkat isu-isu tentang kekerasan seksual. Jadi apakah kekerasan seksual di dunia pendidikan itu emang apa yang perlu diperbaiki gitu? Yang perlu kita perbaiki sama-sama ya artinya pendidikan karakter terhadap misalkan pemuda hari ini kan yang notabene-nya di dalam dunia kampus khususnya ada yang ingin menjadi guru dan lain sebagainya, itu penting pendidikan karakter seperti apa pertanyaannya kan? Ya karakter yang memang menjaga moralitas dalam artian bagaimana caranya untuk tidak melakukan hal yang tidak seharusnya di dalam dunia pendidikan. Misalnya gini, sering terjadi kita menemukan bahwasanya dalam dunia pendidikan ini kan kekerasan seksual itu memang marak terjadi. Nah, tapi yang jadi persoalan hari ini apakah sistem pendidikan untuk pengawasannya kurang atau memang dari tenaga pengajarnya tadi yang kurang edukasi terhadap terhadap caranya seperti apa mendidik gitu. Nah, tapi lagi-lagi ya kita kembali lagi artinya pemuda hari ini tadi akan berpengaruh besar gitu terhadap perkembangan zaman selanjutnya. Nah, artinya pemuda yang hari ini harus memang dalam pendidikannya, dalam mengolah karakter seperti yang dicita-citakan para pejuang kita, pejuang kemerdekaan, ya harus punya rasa kecintaan terhadap tanah air, terus dalam segi keagamaannya itu harus punya dasarnya gitu. Karena lingkup pendidikan ini memang memang sangat kita wanti-wanti untuk diperhatikan. Jangan sampai ya tenaga pengajarnya yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Pendidikan moral lah itu sangat penting. Moral ini kan bukan berbicara tentang penampilan, tapi bagaimana memanusiakan manusia tadi gitu. Jangan sampai gurunya tidak bisa memanusiakan peserta didiknya kan gitu. Salah satunya. Kadang sangat miris juga sih Bang kalau melihat berita-berita tentang pelecehan seksual di dunia pendidikan. Bahwasanya nih kita memang semangat belajar, terutama yang sangat menyayat di hati kan, terutama di pondok pesantren Bang. Nah, sudah mulai berkuat nih tentang pelecehan seksual di pondok pesantren. Bahwasanya nih orang tua mempercayakan anak-anaknya kan untuk sekolah di pesantren, untuk dididik secara agama, namun ujung-ujungnya nanti dilecehkan. Nah itu. Nah, kalau kita berbicara di misalkan lingkupnya terlalu besar gitu pengaruhnya kan, seperti pondok itu kan sangat berpengaruh untuk sebuah pendidikan anak kan. Tapi yang lagi-lagi ya tugas kita sebagai generasi muda ya jangan sampai kita tidak membersamai gitu. Misalnya kita jangan sepenuhnya meletakkan harapan kita kepada pemerintah untuk memperhatikan pondok-pondok atau di Kemenak kan biasanya. Jangan sampai, tapi kita sebagai pemuda, kita sebagai organisatoris, kita sebagai aktivis ya ikut membersamai itu. Bukan hanya soal isunya, tapi bagaimana perkembangan hari ini misalkan di dalam dunia pendidikan. Nah kita juga harus ikut andil, bukan ketika ada isu kita baru turun. Jangan sampai. Artinya kalau kata orang-orang kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah artinya kita harus ikut andil di situ, membersamai misalkan pondok-pondok di khususnya di Kalimantan Selatan ini ada berapa misalnya, dan tugas organisasi misalnya seperti PMII kan khususnya itu harus ikut memperhatikan juga gitu. Nah memperhatikan baik dari segi cara pendidikan di dalam pondok itu juga gitu. Yang memang sering terjadi di dunia pendidikan, pelecehan seksual. Mungkin yang selanjutnya nih Bang, di PMI memang adakah merancang sebuah program kerja yang memang untuk bergerak di bidang pendidikan? Untuk di cabang hari ini lah di
pengurus cabang PMI Kota Banjarmasin khususnya, memang kami sangat memperhatikan betul gitu untuk masalah pendidikan ini, karena kita baru terpilih juga kan, baru 1 bulan lah kurang lebih. Jadi untuk ke depan ini kami merancang bahwasanya kita akan fokus di 3 lingkup isu. Nah, misalnya isu lingkungan, pendidikan, dan juga keagamaan. Nah, di pendidikan inilah ada program yang memang kami khususkan. Misalnya kami kan rencananya ingin membuat rumah belajar untuk anak-anak jalanan khususnya. Cuma bukan hanya sebatas rumah belajar, tapi bagaimana kita mengeksploitasi kebiasaan atau yang ada pada anak-anak tersebut, kualitasnya kita tingkatkan. Misalnya dia lebih suka nyanyi, misalkan banyak anak-anak ngamen, dan kita di situ ikut andil untuk mengeksploitasi kebiasaannya itu gitu, menampilkan lagi. Terus kalau untuk di pelosok nanti kita mengadakan program seperti KKN, tapi di sini kita mengirimkan 2 orang dalam kepengurusan kita untuk mengajar di khususnya di pedalaman gitu. Nah, itu sih rencana kami. Kita minta doanya juga untuk semoga terrealisasi gitu. Nah, itu. Di program kerja memang PMI sudah memang rancangan program kerja di bidang pendidikan. Iya, memang harus. Karena ya kalau berbicara organisasi harus ikut andil gitu dalam perkembangan saat ini kan, isu-isu berpartisipasi tadi gitu. Karena ya kita hari ini berjuang bukan melawan bangsa luar gitu, tapi kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memang menjadi inovasi untuk memajukan mengisi kemerdekaan kita ini kan, untuk lebih baik gitu. Terutama pengawalan pertama dari PMI kemarin kan yang tentang pendidikan, pengawalan Al-Zaitun aksi Al-Zaitun di Kota Banjarmasin pertama ya. Itu ada tindak lanjut dari pemerintah kan? Iya, kalau untuk tindak lanjutnya alhamdulillah kemarin kan untuk tuntutan kita juga disampaikan ke pihak Kemenak Kota Banjarmasin khususnya. Jadi sebelum Panji Gumilang dinyatakan sebagai tersangka, nah itu kan beberapa hari sebelumnya, alhamdulillah setelah kita audiensi dan disampaikan ke Jakarta lah, khususnya di MUI juga kan, terus di Kemenak pusat juga, untuk hasil kajian yang memang dari PMI sendiri gitu. Artinya itu kan pernyataan sikap bahwasanya jangan sampai dunia pendidikan kita dicampur adukan dengan kepentingan yang sangat tidak memanusiakan manusia tadi. Nah, khususnya kan pondok pesantren ini kan memang lingkupnya kita belajar mendidik dari segi agamanya, terus bagaimana nasionalisme yang kita tanamkan kepada peserta didik kita khususnya gitu. Alhamdulillah kan hari ini sudah jadi tersangka tapi tetap kita kawal gitu, bukan hanya di Panji Gumilang aja, tapi di seluruh pesantren maupun setingkatnya lah, seperti SMA mungkin atau SD pun kita harus memperhatikan itu gitu. Karena ingat doktrin terhebat itu ada yang di dalam dunia pendidikan. Memang kuat. Baik, terima kasih kepada Bang Alpi yang telah berhadir pada hari ini, dan juga kepada sahabat-sahabat Lintas Suara. Tetap nantikan segmen-segmen selanjutnya. Bebas berbicara hanya di Lintas Suara.